Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Tentunya kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dan semangat. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Harmanto dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara online. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Saya Pandu dari SMP Negeri 24 Semarang dan mohon bisa diikuti bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzubillahi min adzabinar. Ya Allah, jadikanlah manfaat bagiku apa-apa yang diajarkan kepadaku dan ajarkan kepadaku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan, dan segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, dan aku berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah kita sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga nanti kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah di pertemuan yang kedua ini, di bab yang kedua ini, kita akan membahas materi tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Mohon dipersiapkan buku tulisnya, buku paketnya yang sudah kalian miliki, dan tentunya nanti ada yang perlu diresum atau ditulis atau dicatat. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum ke materi, kalian harus mengetahui kompetensi dasar. Dalam hal ini ada satu KD yang harus kita selesaikan di masa COVID ini, yaitu 3.5, memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran selama nanti kegiatan, baik itu mengikuti proses belajar maupun nanti setelah kegiatan pembelajaran secara online ini selesai. Diharapkan siswa nanti bisa menjelaskan makna amanah sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Anfal ayat ke-27 dan hadis yang terkait. Terus kemudian bisa menunjukkan perilaku amanah, istiqomah, dan kejujuran. Terus kemudian dapat menampilkan contoh-contoh perilaku dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, setelah nanti kegiatan belajar mengajar selesai, ada namanya penilaian. Di sini ada penilaian, yaitu penilaian spiritual, sosial, karena masih suasananya seperti ini, pandemik. Maka untuk penilaian spiritual maupun sikap sosial, saya pantau lewat grup WA maupun di grup Google Classroom. Terus kemudian ada penilaian kompetensi pengetahuan. Ini nanti di akhir kegiatan ada namanya penilaian tertulis, baik nanti berupa pilihan ganda maupun urean. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, kita masuki yaitu materi tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Yang pertama yaitu jujur. Amati gambar di buku paket anak-anakku di halaman 17. Anak-anakku bisa
melihat buku paket bisa mengamati gambar di buku paket halaman 17. Sudah ketemu anak-anakku? Sudah ketemu ya, tentunya ya. Di situ ada sebuah gambar yang bisa kalian lihat dan ada tulisan di situ, ada tulisan tertera di situ, yaitu tulisan berani jujur itu hebat. Ya, sekali lagi kalian lihat buku paket halaman 17. Anak-anakku bisa melihat di situ ada sebuah gambaran, ada sebuah gambar yang bisa kalian lihat dan ada tulisan berani jujur itu hebat. Jujur adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan yang sebenarnya. Saya ulangi, jujur adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Hati nurani selalu mengajak kepada kebaikan. Apabila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itu disebut apa anak-anakku? Disebut dusta. Apabila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya dusta atau pembohong. Anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, jadi kejujuran itu sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Sekali lagi, kejujuran itu sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Apabila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau hati nurani, itulah dinamakan pendusta atau pembohong. Dusta atau pembohong merupakan lawan dari kejujuran atau lawan dari kata jujur. Adapun manfaat perilaku jujur yang pertama yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Maka dalam hal ini anak-anakku, kalian harus memiliki perilaku atau sifat jujur. Karena tentunya kalau anak yang jujur pasti satu akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dari temannya, dari bapak gurunya, bapak ibu gurunya atau bapak ibu orang tuanya dan yang lainnya. Yang kedua tadi apa? Mendapatkan banyak teman. Tentunya baik itu teman di sekolah, di masyarakat, maupun teman-teman yang lainnya. Yang ketiga adalah mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, sekarang kita lanjutkan amanah. Apa itu amanah? Amati anak-anakku gambar di buku paket halaman 20. Ayo kita buka buku paketnya yang sudah kalian miliki di halaman 20. Sudah ketemu tentunya ya anak-anakku ya. Coba kamu amati dulu. Setelah kamu amati, di situ ada pertanyaan, apa itu amanah? Amanah itu apa? Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah berkaitan dengan tanggung jawab. Orang yang memiliki amanah biasanya disebut orang yang memiliki tanggung jawab atau orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab atau kalau bahasa kasarnya apa? Teledor. Ya. Bentuk-bentuk dari amanah itu anak-anakku ada 3. Yang pertama amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya
menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Itu amanah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Seperti ketika kita dititipi pesan atau mungkin barang, harus kita simpan dengan baik-baik dan harus disampaikan kepada yang berhak. Itu amanah terhadap sesama manusia. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri seperti memelihara dan menjaga diri demi kelangsungan hidup dan kebahagiaan diri. Kalau anak-anakku mempunyai keinginan tubuhnya sehat, kuat, maka anak-anakku harus satu, menjaga pola makannya, harus bergizi. Yang kedua adalah menjaga pola istirahatnya, harus menjaga kesehatannya atau menjaga istirahatnya. Jadi ketika makannya dijaga, terus kemudian pola istirahatnya dijaga, insya Allah tubuh akan menjadi sehat. Itu amanah terhadap diri sendiri, yaitu menjaga diri demi kelangsungan hidup dan kebahagiaan diri. Hikmah atau manfaat dari amanah yang pertama, anak-anakku, di buku paket kalian juga sudah ada di situ. Yang pertama adalah dipercaya orang lain dan tentunya hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan simpatik dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Karena orang yang bisa memegangi janji, amanah, dapat dipercaya itu pasti beliaunya atau orangnya itu konsisten, ya. Terus kemudian orang lain akan simpati, baik itu kawan maupun lawan. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, tadi sudah kita mempelajari tentang apa itu jujur, apa itu amanah, dan yang terakhir adalah istiqomah. Anak-anakku, buka halaman 23. Buka halaman 23, sudah ketemu anak-anakku? Kalau sudah ketemu, mari kita amati gambar di buku paket kalian, yaitu tentang istiqomah. Istiqomah yaitu sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Sekali lagi, istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen pada tindakan atau dalam tindakan. Istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang memiliki sifat istiqomah itu bagaikan ibaratnya batu karang di tengah lautan, yang batu itu tidak tergeser sedikit pun walaupun dihantam gelombang yang sangat besar. Tentunya ada contoh yang konkret, misalkan nanti ketika sudah suasananya sudah normal, tidak pandemik, sudah bisa bertatap muka di SMP 24 Semarang itu yang muslim itu ada namanya kegiatan sholat zuhur berjamaah. Meskipun nanti misalkan terpengaruh dengan temannya yang lain, tapi kalian itu mempunyai sifat istiqomah, teguh pada pendirian, pasti tidak terpengaruh. Tetap kalian
menuju ke Mushola Al-Muwahhidin untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Terus kemudian kalau hari Jumat juga ada kegiatan sholat Jumat di sekolah. Misalkan ada teman kalian yang ngajak kalian untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, entah itu bolos atau cabut atau kabur atau umpetan, ya. Kalau kalian mempunyai sifat istiqomah, pasti kalian akan teguh dalam melakukan suatu kebaikan, pasti kalian akan melaksanakan sholat Jumat dengan baik dan khusyuk. Tidak ada pengaruh dari teman kalian. Jadi itulah gambaran bagaikan batu atau karang yang ada di tengah lautan, walaupun terhempas oleh gelombang, batu atau karang tersebut tidak akan geser sedikit pun. Itulah gambaran dari sifat istiqomah. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, hikmah manfaat dari perilaku istiqomah antara lain yaitu yang pertama, akan dijauhkan dari rasa takut anak-anakku. Ketika nanti kalian mempunyai sifat istiqomah ini yang sudah terpatri di dalam hati kalian, pasti kalian tidak akan merasa takut. Yang kedua, mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia ini karena ia adalah tekun dan ulet. Yang ketiga adalah selalu sabar dan mendirikan sholat. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, setelah kegiatan belajar mengajar secara online ini atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, tentunya ada tagihan tugas untuk kalian. Untuk tugas yang pertama, nanti kalian ikuti, simak YouTube ini sampai dengan selesai. Ingat, ikuti kegiatan belajar mengajar secara online ini lewat YouTube ini sampai selesai. Yang kedua, tugas kedua yaitu presensinya nanti lewat YouTube, ya. Presensinya lewat YouTube. Terus yang tugas berikutnya mungkin minggu yang akan datang, tugas kalian bisa dilihat di Google Classroom. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, tentunya kalian sudah merindukan untuk pembelajaran secara tatap muka, nyata, tapi karena situasi masih belum memungkinkan, masih pandemik, maka untuk anak-anakku kelas 7 A, B, C, D, E, F, G, dan H tetap kalian belajar di rumah. Mohon tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan mohon tugas-tugas harus segera dituntaskan atau diselesaikan biar nanti di kemudian hari tidak terjadi kendala, baik itu kendala dari Pak Guru, Bu Guru maupun dari kamu sendiri atau dari peserta didik. Terima kasih anak-anakku yang sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring ini, secara online. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Semoga kalian sukses, sukses, dan sukses. Kita tutup kegiatan belajar mengajar secara online pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu tiada Tuhan yang
berhak disembah kecuali Engkau, dan aku memohon ampunan kepadamu, dan aku bertaubat kepadamu. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel